warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saratul Jannah dengan NIM B2206021 Kebidanan semester 4. Di sini saya akan membuat video terkait edukasi promotif dan preventif pada masa NIPAS oleh dosen pengampu Ibu Arini Purnamasari, SST MKes. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terkait promotif dan preventif. Nah, yang pertama itu promotif, di mana kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan individu atau masyarakat. Ini termasuk edukasi kesehatan, kampanye kesehatan, dan promosi gaya hidup sehat. Nah, selanjutnya preventif, di mana kegiatan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit atau masalah kesehatan. Ini bisa mencakup imunisasi, screening kesehatan, dan intervensi awal untuk mengurangi resiko penyakit. Secara keseluruhan, pendekatan promotif preventif berfokus pada upaya proaktif untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit daripada hanya mengobati penyakit setelah terjadi. Jadi di sini saya akan membahas tentang IMS pada masa NIPAS. Jadi, infeksi menular seksual pada masa NIPAS dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang serius bagi ibu dan bayi. Nah, adapun komplikasi yang akan terjadi itu seperti infeksi cairan ketuban. Nah, IMS dapat menyebabkan infeksi pada cairan ketuban yang dapat mempengaruhi kesehatan janin. Nah, yang kedua itu ada infeksi pada masa NIPAS. Jadi, IMS dapat menyebabkan infeksi pada masa NIPAS yang dapat berupa radang panggul atau infeksi puerperal. Nah, selanjutnya itu ada kesehatan ektopik, di mana IMS dapat menyebabkan kehamilan ektopik yang dapat berakibat fatal jika tidak ditangani. Nah, selanjutnya itu ada abortus spontan, di mana IMS dapat menyebabkan abortus spontan yang dapat berakibat pada kematian janin dalam kandungan. Selanjutnya itu ada kematian janin dalam rahim. Jadi IMS ini dapat menyebabkan kematian janin dalam rahim yang dapat terjadi jika infeksi ini tidak diobati. Selanjutnya ada prematuritas, di mana IMS dapat menyebabkan kelahiran prematur yang dapat berakibat pada masalah kesehatan janin. Nah, yang terakhir itu ada infeksi kongenital dan perinatal, di mana IMS dapat menyebabkan infeksi pada janin yang dapat menyebar selama persalinan. Jadi, IMS pada masa NIPAS sangat berbahaya dan dapat menyebabkan komplikasi serius bagi ibu dan bayi. Oleh karena itu, pencegahan dan pengobatan dini sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Nah, di sini saya mengambil kasus tentang infeksi chlamydia. Nah, infeksi chlamydia adalah salah satu infeksi menular seksual yang umum terjadi dan dapat menyebabkan komplikasi jika tidak diobati, termasuk pada ibu setelah melahirkan. Nah, ada beberapa penyebab terjadi infeksi chlamydia. Nah, yang pertama itu ada perubahan anatomis, di mana selama kehamilan dan proses persalinan, tubuh mengalami banyak perubahan fisik termasuk pada saluran genital. Hal ini dapat membuat ibu lebih rentan terhadap infeksi chlamydia. Selanjutnya itu luka atau trauma. Proses persalinan dapat menyebabkan luka atau trauma pada jaringan di sekitar area genital yang dapat memudahkan masuknya bakteri chlamydia. Nah, selanjutnya itu ada penurunan kekebalan tubuh. Jadi, setelah melahirkan, sistem kekebalan tubuh ibu mungkin tidak sepenuhnya pulih, membuatnya lebih rentan terhadap infeksi bakteria seperti chlamydia. Nah, selanjutnya ada efektivitas seksual. Jadi, hubungan seksual setelah melahirkan tanpa menggunakan kondom dengan pasangan yang terinfeksi chlamydia dapat menyebabkan penularan infeksi. Yang terakhir ada resiko pasangan seksual.
Jadi, jika pasangan ibu-ibu memiliki glamidia atau IMS lainnya, risiko penularan juga meningkat. Jadi, infeksi glamidia pada ibu nifas perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan komplikasi seperti infeksi saluran kemih atau bahkan dapat ditularkan kepada bayi yang baru lahir selama proses persalinan. Penting untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan yang tepat jika terjadi kecurigaan infeksi glamidia pada ibu pasca melahirkan. Adapun cara mencegah terjadinya infeksi glamidia pada ibu nifas, ada beberapa langkah. Yang pertama itu menggunakan kondom. Selalu menggunakan kondom saat berhubungan seksual untuk mencegah penularan infeksi. Nah, yang kedua itu hindari berganti pasangan seksual untuk mengurangi risiko terinfeksi. Nah, yang ketiga ada rutin menjalani pemeriksaan. Ibu hamil harus menjalani pemeriksaan glamidia pada awal kehamilan dan trimester ketiga kehamilan untuk mendeteksi dan mengobati infeksi sejak dini. Selanjutnya ada menghindari hubungan seksual. Ibu hamil harus menghindari hubungan seksual selama sampai diizinkan oleh dokter untuk menghindari penularan infeksi ke pasangan seksual. Selanjutnya yang terakhir, menggunakan pelindung. Selain kondom, menggunakan pelindung lain seperti selang khusus untuk hubungan seksual oral juga dapat membantu mencegah penularan infeksi. Dengan melakukan langkah-langkah ini, ibu nifas dapat mengurangi resiko terinfeksi glamidia dan mencegah komplikasi yang dapat terjadi pada dirinya dan bayinya. Itulah tadi video terkait edukasi promotif dan preventif pada masa nifas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.